Hai, introvert. Persahabatan adalah bagian dari kehidupan yang menyenangkan. Tetapi berteman tidak selalu mudah. Tentu mungkin ada seseorang di luar sana yang punya terlalu banyak teman. Tetapi kebanyakan dari kita ingin tahu bagaimana mendapatkan lebih banyak teman. Dalam hidup saya, hanya ada beberapa orang yang benar-benar saya anggap teman. Saya tidak berkumpul dengan banyak teman dalam waktu yang bersamaan. Jika saya melakukannya, itu mungkin setahun sekali jika ada reuni dengan teman semasa sekolah. Dan itu pun jika saya ingin datang. Tetapi seringkali saya akan mengumpulkan energi untuk datang ke acara seperti itu. Karena saya rindu juga dengan tawa di wajah mereka. Introvert biasanya berkumpul dengan satu atau dua teman yang kami pikir sefrekuensi. Dan beberapa teman yang dulunya dekat mungkin kini bisa menjauh. Karena kita seperti dua kutub magnet. Beberapa yang sama frekuensi dengan kita akan saling tertarik untuk mendekat. Dan yang tidak akan saling menjauh. Namun bukan berarti introvert membenci orang. Kami sama sekali tidak punya kekuatan untuk itu. Hanya saja dengan cara otak kami bekerja ini, kami memiliki energi sosial yang terbatas. Introvert mencari teman yang mengerti akan mereka, yang bisa mendalami mereka, dan yang berlari dengan kecepatan mereka. Salah satu yang tepat bagi mereka adalah manusia yang berdominan introvert juga. Dan menemukan orang-orang seperti Anda, itu sulit. Dan bisa lebih sulit lagi untuk Anda yang terlalu lama di kesendirian. Karena mereka lebih sering menunggu orang lain datang kepada mereka. Dan bagaimana Anda akan berteman dengan orang yang sama seperti Anda, sedangkan Anda saling menikmati hidup di kesendirian. Dan hampir setiap malam, introvert lebih suka tinggal di rumah dan bersantai daripada keluar untuk bersosialisasi. Hari pertama saya masuk pesantren, saya belajar pelajaran yang sulit tentang menunggu orang lain datang kepada saya. Di rumah, mungkin saya merasa nyaman dengan teman masa kecil saya, yang telah saya kenal hampir sepanjang hidup saya, bisa datang ke rumah untuk bermain bersama. Tapi ketika saya pergi ke pesantren, saya menemukan diri saya jatuh ke dalam lautan wajah yang aneh. Saya sendirian dan kesepian. Saya melihat sekeliling saya dan bertanya-tanya bagaimana orang lain bisa berteman begitu cepat. Tidak ada tempat bagi jiwa introvert saya. Hampir semua tempat yang saya pijak dipenuhi dengan wajah-wajah asing. Itu pertama kali saya merasa aneh dengan diri saya sendiri. Mungkin di SMA saya pernah merasa aneh seperti itu. Tapi SMA hanya 8 jam. Selebihnya kita di rumah dan saat tiba waktu istirahat, semua orang keluar dan hanya introvert yang berada di ruang kelas. Tetapi saat berada di pesantren, saya tidur dengan 15 orang dalam satu kamar. Kami mandi dalam satu waktu bersamaan. Mungkin ratusan orang berebut tempat untuk mengambil air. WC yang penuh dengan antrian, kantin yang penuh dengan kebisingan. Saat itu saya mulai menemukan diri saya sebagai introvert. Di pesantren, saya lebih sering menghabiskan waktu saya dengan menulis cerita bergambar. Dan karena itu, beberapa orang mulai mendekati saya untuk melihat cerita saya. Tapi entah kenapa, saya merasa bisa membaca satu-satu karakter orang yang saya temui. Dengan berjalannya waktu, apa yang saya duga satu persatu juga terungkap keasliannya. Namun saya tidak peduli dengan itu, karena saya biasanya puas hanya melakukan hal saya sendiri. Tapi setelah merenung, saya menyadari bahwa saya seringkali tidak mengambil langkah pertama. Saya belajar bahwa berteman tidak terjadi begitu saja. Kecuali ada seorang ekstrovert yang butuh tempat curhat. Mereka biasanya datang kepada kami. Tetapi tujuan kami di sini adalah untuk mendapatkan teman yang berpikiran sama. Jika saya menginginkan teman baru dalam hidup saya harus mengambil tindakan. Bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman saya. Selamat pagi, saya Chloe Andestia Rafani, biasa dipanggil Chloe, dan saya seorang introvert. Pasti teman-teman pernah dengar kan introvert dan juga extrovert kayak gimana? Mungkin dalam pikiran teman-teman, introvert itu nggak mau ngomong, nggak punya teman, atau lain sebagainya. Aku juga ngerasa kok, sebagai introvert, aku pernah merasa kesulitan untuk memiliki teman. Nggak punya teman ngobrol, hanya berdiam diri, dan nggak punya tempat cerita deh. Tentunya nggak enak dong kayak gitu. Tapi, aku berusaha untuk menerima diri sendiri. Sebenarnya nggak ada yang salah untuk menjadi seorang introvert, hanya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Aku suka ngerasa kalau misalnya sosial energiku kedrain banyak banget kalau buat ngobrol sama orang.
Tapi kalau buat ngobrol dengan orang-orang yang aku suka, aku jadi seneng banget dan rasanya semangat banget. Karena itu aku berusaha memahami diriku sendiri. Dan aku yang dulu tidak bisa ngobrol dengan teman sebangku, akhirnya bisa ngomong di ruang rapat DPR RI. Aku yang nggak pernah ngomong sama temen, akhirnya punya keberanian buat ngobrol di depan seribuan orang. Karena itu, jangan malu buat jadi introvert. Terima diri sendiri dan juga rangkul teman sebaya ya. Oh iya, pastinya setiap orang itu berproses bukan? Aku juga begitu. Kalau dulu di SMP, mungkin aku masih merasa sepi, dan di SMA aku punya banyak banget teman yang ngerangkul aku. Tips dan triknya adalah mengenali diri sendiri. Kita harus tahu kepribadian kita seperti apa sih, apa yang diperlukan oleh diri kita sendiri, dan tentunya tidak memaksakan diri sendiri. Untuk apa sebenarnya menjadi orang lain kalau misalnya menjadi diri sendiri lebih baik? Kenali kepribadian diri sendiri, mulai eksplor apa yang kita butuhkan, kemudian berani berproses dan mengambil langkah-langkah baru, serta keluar dari zona nyaman. Akhirnya aku yang sekarang punya banyak teman. Di samping itu, jadilah orang yang berani memulai. Berani berdamai dengan diri sendiri, berani menyapa orang lain, dan juga berani untuk mengobrol. Serta, tak lupa, berani merangkul yang lain. Nah, gimana nih kalau misalnya kita ada di lingkungan yang baru? Bingung sih, tapi jangan cepat-cepat untuk ambil keputusan. Ambil waktu untuk buat diri sendiri nyaman, lalu ambil waktu untuk mengamati lingkungan sekitar. Dan jangan lupa untuk berani menyapa, berani bertanya, dan berani buka obrolan baru. Serta tidak menutup kemungkinan nih untuk kita mendapatkan teman-teman baru loh. Nah, tentunya teman-teman, roda kehidupan terus berputar bukan? Seringkali kita ada lingkungan yang di bawah kita, dan juga kadang kita terjebak di lingkungan elit atau di atas kita. Nah, apabila kita terjebak di lingkungan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Semisal kita ada lingkungan yang di bawah kita harus bisa untuk memposisikan diri. Apa yang akan terjadi bila aku jadi mereka? Maka dari itu jangan lupa untuk selalu gunakan simpati dan juga empati kita. Tapi seringkali nggak sih kita ada lingkungan yang jauh di atas kita? Mungkin orang-orang terkenal, pintar, tokoh cendekiawan, atau lain sebagainya. Pasti kadang kita merasa rendah diri, bukan? Nah, tipsnya, jangan minder. Gunakan teknik ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan lupa untuk bertanya, bagaimana mereka bisa menjadi jauh di atas kita? Jangan minder, dan gunakan waktu untuk berkomunikasi agar kita bisa mendapat kesempatan untuk bertanya dan juga berkembang. Nah, sekarang kesimpulannya, nggak salah kok kita jadi introvert. Sekarang, gimana sih caranya kita bisa menjadi pribadi yang lebih adaptif? Nah, tipsnya, seperti tadi yang udah kita sampaikan, jangan lupa untuk berani membuka diri, berani menyapa, berani membuka kesempatan yang baru. Teman-teman, sekarang udah paham kan gimana caranya menjadi pribadi yang lebih adaptif? Nah, semoga apa yang udah saya sampaikan tadi bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih berprogres, terbuka, adaptif, apapun kepribadiannya. Karena kepribadian itu nggak ada yang salah kok. Tinggal gimana caranya kita membuka diri dan juga membuka kesempatan terhadap hal-hal yang baru. Semoga kita bisa menjadi adaptif dan juga dapat mengikuti banyak kegiatan yang dapat membuat kita lebih bermanfaat di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.